Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Pertama kita akan masuk dulu dalam puji-pujian. Puji-pujian yang pertama dipanggil dari seluruh wanita kaum ibu yang hadir pada saat ini. Sendirian, Dia selalu menemani.
Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Tiolong Rantung. Untuk kita semua, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jika hari ini kita semua boleh ada di tempat ini, di rumah keluarga Rantung Watu, maka semua itu adalah undangan Tuhan bagi kita, bukan undangan keluarga. Selama 2 bulan terakhir ini, kami keluarga mengusahakan kesembuhan dari pingkan, sampai mulai dari rumah sakit Teling, rumah sakit Advent, rumah sakit Kando. Kami juga telah bermohon meminta Tuhan untuk mengasihani pingkan, tetapi jawaban Tuhan lain dari keinginan dari keluarga. Untuk itu kita semua hadir untuk meringankan beban keluarga. Kami atas nama keluarga besar Rantung Watu menyambut kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dengan ucapan selamat datang, dan mari kita mengikuti acara-acara yang sudah tersusun sepanjang hari ini. Kehadiran Bapak Ibu pelayat duka yang kami hormati meringankan beban duka dari keluarga. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan, karena kami percaya apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Walaupun pingkan masih terlalu muda, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tentu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami keluarga. Terima kasih atas kehadiran. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan pembacaan daftar riwayat hidup yang akan dibacakan oleh Bapak Karel Rantung SE. Kepada Bapak dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita
mengizinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup. Nama Pinkan Dewi Rantung, tempat tanggal lahir Manado 17 Oktober 1993. Anak-anak: pertama, Dominic Fidelis Rantung. 2, Adril Peter Tidamalang. Ketiga, Gisean Peter Tidamalang. Ayah dari almarhumah adalah almarhum Insinyur Johan Peter Rantung, MSI. Ibu Jane Angganita Watung SH. Saudara-saudara, yang pertama, almarhum Arthur Martin Rantung, ST. Kedua, keluarga Rantung Kalempongan, Toa dan keponakan Anthony dan Elnatan. Ketiga, keluarga Rantung Sorongan, Karel dan Nancy, keponakan Kanaya. Riwayat pendidikan: pertama, bersekolah di TK Kristen Ebenezer Manado, lulus pada tahun 1999. Kedua, SD Kristen Ebenezer Manado tahun 2000 sampai 2003, dan melanjutkan ke SD Gemim 26 Manado tahun 2004-2005, status lulus. Setelah itu melanjutkan ke SMP Katolik Stella Maris Tomohon tahun 2006 sampai 2007, dan lulus pada tahun 2007 sampai 2008 di SMP Katolik Santo Mikael Manado. Setelah itu melanjutkan ke SMK Negeri 1 Manado tahun 2009 sampai 2011, dan setelah itu melanjutkan di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Riwayat pekerjaan: selama hidup almarhumah berprofesi sebagai wira swasta. Riwayat sakit: semasa hidup almarhumah menderita penyakit asam lambung. Selama rentang waktu bulan Oktober sampai Desember tahun 2025, almarhumah sering sakit setelah mendapat perawatan di rumah sakit, dan dari tim medis mendiagnosa terdapat gangguan pada paru-paru, ginjal, dan empedu. Dan pada tanggal 29 Desember 2025 pukul 18.45, almarhumah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Profesor Kando akibat penyakit yang dideritanya. Demikian daftar riwayat hidup ini saya bacakan. Terima kasih. Telah mendengarkan pembacaan daftar riwayat hidup yang telah dibawakan oleh Bapak Karel Rantung, Sarjana Ekonomi. Dan kemudian kita akan masuk di dalam sambutan, dan sambutan yang pertama mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Penatua Arnold Makawiyahe, Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilakan. Keluarga besar Rantung Watung yang hari ini boleh menikmati lagi kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga Rantung Watung. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, Ibu Pendeta Julin Sesa Roti, Sarjana Teologi. Yang saya hormati rekan-rekan pelayan khusus yang hadir di tempat ini, Bapak Lurah Tanjung Batu, Ketua Lingkungan, dan
saudara yang tanpa diundang hadir bersama-sama di tempat ini, di rumah duka ini, untuk menghibur keluarga dalam ibadah pemakaman yang akan dilaksanakan di hari ini. 32 tahun almarhumah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di tengah-tengah keluarga besar Rantung Watung. Tadi diundang teman-teman untuk membawakan puji-pujian. Memang orang pernah satu kolom sebelum ada penataan. Dan kalau tidak salah ingat, di beberapa periode yang lalu Ibu Siana Watung adalah siamas di kolom yang ada di sini, dan juga sebagai bendahara jemaat. Kemudian almarhum Bapak Johan Peter Rantung pernah penatua ketika penataan kolom, dan istri juga kepada ibu yang kekasih Ibu Siana. Orang pernah sama-sama di satu kolom, pernah sama-sama dalam pelayanan. Memang dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pelayan itu dilaksanakan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga besar Rantung Watung di saat ini, itu adalah bagian dari apa yang sudah dinyatakan melalui firman yang baru saya sampaikan, bahwa ketika kita mati, kita saya pribadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin teman semua di tempat ini juga yakin bahwa keluarga ini dengan sukacita iman menerima apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk keluarga, walaupun orang baru melewati sukacita ketika orang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan besok terus memasuki di tahun yang baru. Tetapi Allah menghendaki lain. Apa yang direncanakan Tuhan bagi orang semua, terlebih khusus bagi keluarga ini, itu adalah rencana dan rancangan damai sejahtera. Jadi saya mewakili Badan Pekerjaan Majelis Jemaat beserta seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 33, bahkan seluruh pelayan duka yang ada di tempat ini, mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Rantung Watung yang oleh karena kasih Tuhan memanggil pulang anak yang. Sambutan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili pemerintah setempat yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Lurah Jan Henry Komaling Esos. Kepada Bapak dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keluarga besar, keluarga Rantung Watung yang berduka cita saat ini. Dan yang saya hormati kadin kita saat ini, dan juga Ketua Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, Ibu Pendeta Julin Katerina Saisaproti, STH. Dan yang saya hormati yang mewakili BPMJ Gemim Bukit Muria Rike, Bapak Penatua Anul Makawiyah SH. Dan yang saya hormati seluruh hamba Tuhan dan pelayan khusus yang hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir juga saat ini. Dan yang saya hormati Ketua Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Batu dan Ketua Lingkungan 5 Tanjung Batu dan Ketua Lingkungan 2 Kelurahan Wadea. Dan yang saya hormati seluruh warga dan jemaat yang hadir saat ini. Mohon izin mewakili pemerintah Kota Manado, Wali Kota Manado Bapak Andre Ango, dan Bapak Wakil Wali Kota Manado Bapak Richard Swalan,
menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Pinkan Dewi Rantung. Kami yakin dan percaya Ibu Pinkan sudah berada di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, pasti diberikan penghiburan, ketabahan, dan pengharapan yang terindah dari Tuhan kita Yesus Kristus, sumber penghiburan yang sejati. Dan saat ini juga pemerintah mengharapkan seluruh proses ibadah saat ini sampai sebentar di lokasi pemakaman berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Sesuai penyampaian dari keluarga tadi bahwa lokasi pemakaman di pekuburan Sentosa. Jadi saat ini juga pemerintah menghimbau kepada orang semua yang akan menghantarkan Ibu Pinkan ke tempat peristirahatan terakhir. Mari orang jaga ketertiban dan keamanan baik orang diri sendiri, orang iring-iringan, dan pengguna jalan lainnya. Di saat orang berada di jalan raya sebentar ke tempat pemakaman di tempat pekuburan Sentosa, agar supaya orang keiringan-iringan ini bisa mendapat apresiasi yang baik terhadap orang rombongan menghantarkan Ibu Pinkan. Karena orang tahu sekarang kondisi jalan dengan mengingat untuk menyambut tahun baru mungkin sedikit atau banyak tempat yang terjadi kemacetan. Jadi demikian kami boleh menghimbau dan mohon izin untuk Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam pemberian tanda kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan dituntun oleh Ibu Penatua Stani Ramba. Hadirlah seorang putri cantik di dalam kehidupan keluarga Rantung Watung. Dan putri tersebut diberi nama Pinkan Dewi Rantung. Selang 32 tahun, begitu mereka mencintai anak kekasih ini. Namun Tuhan berkata lain. Di tanggal 29 Desember 2025, tepatnya jam 18.45, Tuhan melakukan otoritas di dalam kehidupan dari anak kekasih kami ini, Pinkan Dewi Rantung, dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Walaupun Papa almarhum Buce Rantung juga sudah mendahului mereka setahun yang lalu, tetapi mereka tetap mencintai anak ini bersama Mama Siana Watung dan juga kakak-kakak, baik almarhum Arthur Rantung, Toa Rantung, dan Karel Rantung. Mereka menyayangi adik mereka. Sebagai manusia, tentu Pinkan banyak sekali melakukan hal-hal yang baik di mata orang tua maupun kakak. Tetapi ada juga hal-hal yang menyakiti hati orang tua dan juga kakak-kakaknya. Mereka menyayangi Pinkan, dan sampai Pinkan menikah, mereka tetap menjaga dia. Pinkan meninggalkan 3 anak, yaitu Dominic Fidelis Peter Rantung, Adriel Arkeles Peter, Tina
tidak malang, dan Kisian Peter tidak malang. Ketiga anak ini akan dirawat terus oleh keluarga besar dan kami semua keluarga. Kami sangat mencintai Pinkan, tetapi kami tetap mengaminkan apa yang Tuhan buat bagi Pinkan dan kami keluarga. Itu yang terbaik. Saat ini kami akan memberikan tanda kasih yang terakhir untuk Pinkan. Pertama akan diberikan Mama Shana dan anak-anak Dominic, Adriel, dan Isian memberi tanda kasih untuk anak dan Mama Pinkan. Silahkan Tante Shana dan Dominic, Oma dan ya, Adriel yang kecil sama-sama pelan-pelan. Pinkan, engkau sudah senang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Engkau sudah bertemu dengan Papa dan Kakak Arthur. Mama akan menjaga anak-anakmu tuh. Adriel dan Dominic tetap menjadi anak-anak yang mengasihi engkau. Selamat jalan anakku Pinkan. Selamat jalan Mama Pinkan. Tenanglah di sisi Tuhan. Selanjutnya dari kakak-kakak. Pertama Toar dan Nina, juga Anthony dan Nathan. Diikuti dengan Ibu Sil Kalingkungan. Selamat jalan adikku. Engkau selalu ada di hati kami. Kami akan selalu menjaga anak-anak yang engkau titipkan bagi kami. Selanjutnya dari kakak Karel dan Cici, juga Kanaya. Diikuti juga dengan Ibu Norce Solongan. Pin, tenanglah di sisi Tuhan. Kami sangat mencintaimu, tetapi Tuhan lebih mencintaimu, Pinkan. Selamat jalan adikku. Selanjutnya dari Mama Ani yang selalu ada juga bersama dengan Pinkan di setiap keberadaan hidup Pinkan, baik senang maupun susah. Mama Ani Maria Rantum. Pink, terakhir kali Mama Ani ada berdoa untuk Pinkan di rumah sakit. Mama Ani kira Pinkan akan sembuh, tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan sudah menyembuhkanmu dan engkau tenanglah bersama Dia di sisi. Selanjutnya, saudara-saudara, Dr. Dedes dan Darwin yang juga menjadi tumpuan curhat dari Pinkan yang selalu menolong Pinkan. Silakan Dedes dan Darwin untuk memberikan tanda kasih terakhir untuk Pinkan. Pink, selamat jalan ya. Tuhan selalu menyambutmu di rumah Bapak. Selanjutnya Dieken Iye dan Steffi bersama anak-anak. Silakan. Pinkan, ini bunga terakhir dari kakak Iye dan kakak
Stevi. Selamat jalan Pingkan. Selanjutnya dari Om Didi dan Tante Sandra. Tante Sandra, Om Didi. Ya, mari Om Didi dan Tante Sandra yang merawat anak kekasih Gisehan. Selamat jalan Pin. Tante Sandra dan Om Didi akan menjaga anakmu dan membesarkan dia. Selanjutnya orang yang sejak 2 bulan terakhir ini selalu menemani Pingkan dirawat di rumah sakit, yaitu Tante Eva Robot. Pingkan, engkau sudah senang dan Tante tidak akan melupakan engkau. Selamat jalan Pingkan sayang. Terima kasih Tante Eva yang sudah menjaga Pingkan di rumah sakit. Selanjutnya, saudara-saudara, Mama Marice, silakan, yang juga selalu menopang di dalam doa untuk Pingkan. Selamat jalan Ping. Juga ada Ida bersama suami dan juga Yuri bersama suami. Ida ada? Silakan. Ida dan suami dan anak saya lihat ada yang juga selalu menopang Pingkan. Mari silakan. Pemberian terakhir untuk Pingkan. Selamat jalan Pingkan. Yang terakhir dari saya sendiri. Mama kami nggak akan lupa Pingkan. Selamat jalan sayang. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, manusianya mengira-ngirai jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Dan inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kami, secara khusus bagi keluarga di mana Ibu Pingkan Dewi Rantung telah tutup usia dan saatnya ia dimakamkan. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan, karena kami butuh kekuatan serta penghiburan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami memohon ampun
atas segala salah dan dosa yang Kau jumpai dalam kehidupan kami, dalam kehidupan Ibu Pinkan Dewi Rantung selama dia hidup. Tetapi bagi kami yang masih diperkenankan hidup, ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami menerima penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan. Amin. Pelayan khusus Jemaat Bukit Mulia Rike membawa satu pujian. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya menyapa Ibu Syana, anak-anak, cucu, sanak keluarga besar, Rantung Watung yang berduka, namun yang dikasihi Tuhan. Saya mendengar ada berita duka di kolom 26 ini dan mendapat informasi di keluarga Rantung Watung. Lalu saya sebagai pendeta ketua jemaat yang masih baru dapat informasi tentang kehidupan keluarga di sini, dan lebih jelas sudah dibawa dalam sambutan oleh Penatua Remaja tadi bahwa ternyata keluarga di sini adalah keluarga pelayan Tuhan. Almarhum Bapak Rantung banyak memberi diri dalam tugas pelayanan, menjadi pelayan khusus dan sebagai ketua pembangunan gereja. Itu hal yang luar biasa, panggilan iman. Jadi Bapak dan Ibu diberkati untuk menjadi berkat. Dan boleh jumpa kasih dengan Ibu Syana yang Tuhan pernah pakai jadi bendahara jemaat, ya, pengelola keuangan di jemaat Bukit Mulia Rike ini. Itu suatu hal yang luar biasa, ya. Dan dalam kehidupan ini ada banyak sukacita, tapi pula tak jarang kita mengalami duka cita. Dalam kehidupan ini berputar, laksana ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada saat kita sehat, ada saat kita sakit, ada saat bergembira, tapi ada saatnya kita berduka cita. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa sebagai umat yang diberkatinya,
Orang ini ada di hari ke-365 untuk tahun 2025. Kita disadarkan oleh Tuhan bahwa waktu ini tidak pernah berhenti. Dia linear, berjalan terus ini waktu sampai anak kekasih Ibunda, Ibu Intan mencapai usia 32 tahun. Kalau 32 tahun itu Preti Kong Yesus DP strong 17 sampai 20 ya DP Preti, tetapi di usia 30 DP strong DP kuat kerja sebenarnya, kuat kerja, kuat mencari, ya, kuat bagaimana dia menjadi saluran berkat pada Mama Shana. Dan tentu ada banyak harapan dari Mama, kakak beradik bahwa namanya keluarga, namanya anak, ada harapan supaya dia baik-baik saja. Banyak kan tolong berdoa minta umur panjang, minta lanjut usia, supaya ya dari generasi ke generasi akan berganti dan Ibu Pinkan nanti berikut sebagai penerus generasi dan anak-anaknya. Namun apa yang mau dikata, lebih baik kita mengucap syukur saja. Sebab hidup ada di tangan Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus yang dirayakan Natalnya di bulan Desember ini, bahwa Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus maha baik. Tuhan Yesus maha pengasih. Kalau sebenarnya kita ini orang-orang pendosa, pembuat dosa, so tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa dan kesalahan. Tetapi bukankah berita Natal mengatakan bahwa kelahiran Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Dan bukankah dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang beserta dengan kita? Iya, benar. Itu tuh berita-berita Natal. Namun mungkin keluarga akan bertanya kepada Tuhan, kalau begitu mengapa dan Tuhan di saat-saat Natal begini kesiannya, ya, dan besok semua tahun baru jika Tuhan berkenan, orang adik ini Pinkan, orang saudara ini dipanggil oleh Tuhan. Dan atau kesibukan kerja sampai orang Shana dah berkelakar tadi. Cepat karena mau pergi pasar lagi gitu ya. Ada yang pergi pasar pagi deh, ada yang baru mau pergi pasar, ya. Artinya bahwa orang mempersiapkan diri karena mau akhir tahun dan mau menyambut tahun yang baru. Tapi mengapa ini harus terjadi? Jawabnya ialah Tuhan kita memiliki hak prerogatifnya untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Itu tuh yang luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengkomplain. Siapa mau komplain? Semua baku iko. Ya, siapa mau suka komplain? Ya. Tetapi yang ada bagaimana orang mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Walau namanya berduka, mungkin air mata tidak terlihat menetes dari oma, dari orang atau so menetes lebih dulu, tapi itu gejolak batin. Anak-anak, namanya masih anak-anak, Ibu Pinkan ke anak-anak, masih di masa-masa bermain, ya, belum terlalu mau kesadar. Tapi ada satu saat akan mana-mana dah. Mama sudah nggak ada, mama sudah ibu. Syukur masih ada oma, syukur masih ada tante-tante, syukur masih anak ada sanak dan keluarga. Tuhan Yesus ketika berkhotbah di bukit, judulnya adalah ucapan bahagia. Tetapi mengapa dia peduli dan menyentuh setiap orang yang berduka? Itulah kehebatannya Tuhan, bahwa kehadirannya
kepeduliannya sampai pada orang-orang yang susah hati, yang gelisah. Viral lagi kata orang di sini, bagaimana seorang mama manis bunuh diri, ya, karena percabulan. Suatu gambaran bahwa di dunia ini banyak penderitaan, banyak tekanan dalam kehidupan, dan kalau tidak dikuasai atau tidak menguasai diri, itulah yang terjadi. Nah, Yesus berkata pada waktu itu di khotbah di bukit, tetapi juga firman-Nya diteruskan bagi Ibu Syana dan keluarga dan kita semua. Berbahagialah orang yang berduka cita. Konsep kebahagiaan, ya, dunia adalah konsep kesenangan. Boleh tertawa-tertawa, menyanyi sampai pagi, boleh baju kita jaga dia tuh di konten-konten dengan FB kalau ada kesempatan. So kadang-kadang dia bagus lihat, aduh dalam konsep bahagia di Natal itu bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, ya. Tapi itu kesenangan sudah over kalau sudah kesenangan dunia. Tapi bersukacita dengan Tuhan. Namun mengapa Tuhan Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang berduka cita? Jawabnya, karena mereka akan dihibur. Oma Syana pernah menipingkan dari kecil, dipeluk dan dibelai, disayang. Lihat ini anaknya ini itu sayang, ya. Seorang ibu ketika ini anak meraju, ketika anak ini gelisah, mama buju pada dia, peluk dia, belai, sapu-sapu pada dia merasa tenang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini merasakan bagaimana membelai, seorang ibu membelai anaknya, lalu dia ada dalam ketenangan, kemudian dia tertidur dengan bahagia, dia bangun dengan baik. Begitulah suatu gambaran kehidupan, bahwa Yesus Kristus datang membelai, Yesus Kristus datang memberi pengasihan, dan Yesus Kristus datang memberi penghiburan, sehingga konsep-konsep duka cita yang berat, yang menggelisahkan, tapi Allah hadir dan memberikan penghiburan. Percayakah kamu akan hal ini? Amin. Di saat kita mengatakan amin dan percaya, maka penghiburan Kristus akan dirasakan oleh keluarga. Tuhan adalah penghibur. Iya. Kalau dalam sedih-sedih, kalau ada sanak keluarga datang kau cerita, penghiburan, bangkit itu semangat. Kalau ada yang datang memberi motivasi, bangkit dalam kesemangat. Maka firman Allah datang pada saat ini membangkitkan semangat keluarga. Ibu Pinkan ini sudah meninggal, dia tidak akan kembali lagi kecuali orang yang akan mengikuti dia. Sehingga apakah yang hendak kita lakukan? Ini sudah di akhir tahun. Oma Syana dan keluarga, bangkitlah dan bersemangat. Justru ada kepercayaan yang Tuhan berikan mengurus ini anak tiga kan Bapak Ibu, ya, masih kecil-kecil, dia butuh perhatian. Dan di dalam konteks seperti ini, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi keluarga, bahwa kamu akan dihibur. Sebab dalam bagian kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mati, dan yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Sedang orang mati di kitab Wahyu sudah bilang berbahagia, ya? Tapi jangan cari-cari mati. Lupa tuh udah viral baru-baru ini dia kemarin, ya, hari ini viral di media massa. Kalau belum orang mati jangan mati, ya. Tuhan tidak berkenan itu. Tapi namanya mati, kita bilang Tuhan telah mengizinkan itu karena orang suka paksa diri, mau suka mau mati, paksa. Sama dengan sesuatu hal, kalau
Tuhan bilang tidak boleh karena mau paksa di situ, karena sebab paksa sekali Tuhan izinkan, tapi Anda harus menerima konsekuensi dari izin dari Tuhan itu. Jadi kalau orang sudah memaksa, belum mau mati, jangan cari-cari mati. Lebih baik orang cari hidup. Sebab firman Tuhan biasanya di akhir-akhir tahun, pilihlah kehidupan atau kematian. Pilihlah, dan biarlah kita semua memilih kehidupan. Sebab kematian itu ada di tangan Tuhan. Biar orang pilih kehidupan, tapi esoknya ada kehidupan, maka kita akan berkata, Tuhan, apa yang Engkau buat baik adanya. Karenanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pakailah waktu anugerah Tuhan itu dengan arif dan bijaksana. Pakai itu waktu Tuhan ini 365 hari. Jika Tuhan berkenan besok membuka lembaran yang baru, dan waktu itu tidak akan kembali, dia akan berjalan terus. Sejauh manakah waktu yang Tuhan berikan, kita memiliki identitas diri. Sama di negara Kesatuan Republik Indonesia, terus ada KTP, orang sudah dewasa, ya. Apa tuh agama yang tertulis di situ? Ya, agama Kristen, pengikut Kristus, berarti ada identitas. Kemanapun saudara pergi dan berada, menurut waktu dan anugerah Tuhan, biarlah identitas kehidupan kekristenan itu, pengikut Kristus itu harus ada. Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah peduli dengan kita, Allah selalu menolong kita. Kiranya keluarga mendapat kekuatan serta penghiburan dari Dia, sumber kehidupan. Dan semua yang hadir pada saat ini mau dikatakan berbahagialah, sebab ini musim-musim kesibukan semuanya. Tapi berbahagialah kamu yang datang di rumah duka, sebab di rumah duka seperti inilah saya dan saudara diingatkan waktu hidup kita singkat adanya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih dan diundang rukun sholat rahasia. Rukun sholat Penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Atas nama seluruh Baiklah, Rukun Sholat Rahasia kolom 26 dan kolom sekitarnya di sekitar gereja Bukitnya Rike, mengucapkan bala sungkawa atas kepergian almarhumah Ibu Pinkan Rantung, seluruh anggota Rukun Sholat Rahasia kolom 26 dan rukun tetangga dalam lingkup gereja Bukit Morike. baiklah itu.
kami tentu berduka cita, tetapi Tunggu adik-adik dong. semuanya itu orang sebagai orang Kristen, apa yang Tuhan sudah buat tentu orang harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Karena orang tahu waktu lahir diakhiri disertai dengan air mata kehidupan dan air mata keberuntungan. Karena Tuhan selalu menyertai keluarga, dan pada saatnya Tuhan memanggil dia meninggal disertai juga dengan air mata, tetapi air mata sukacita karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepadanya selama dia masih hidup, dan semua itu Tuhanlah yang mengetahui segala-galanya. Kami semua tentu berduka cita atas nama kepergian daripada Ibu Intan, dan saat ini kami Rukun Selebrasi akan memberikan santunan kepada keluarga. Tidak, jangan melihat akan uangnya, tetapi inilah kebersamaan kami Rukun Sola Gracia Kolom 26 beserta dengan kolom sekitar di sekitaran gereja di Korea. Mohon salah satu dari keluarga. Lo positif ni. Ayun. Okay. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala baik, agung dan setia, Tuhan yang penuh kuasa dan keajaiban. Kami sadar di hadapan-Mu Tuhan bahwa hidup ini adalah misteri. Hidup ini adalah rahasia. Dan sesungguhnya inilah yang kembali dirasakan oleh keluarga Rantuwatu, bahwa anak yang kekasih, adik yang kekasih, sepupu yang menjadi seorang mama, Ibu Pinkan Dewi Rantu, dipanggil oleh Tuhan. Walau berat, kami tetap bersyukur karena di hari pemakaman Tuhan Allah peduli, mengasihi, dan Tuhan datang memberikan sabda kebenaran Allah. Berbahagialah setiap orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kiranya mereka lah keluarga Rantuwatu, Ibu Syana, anak-anak Toar dan keluarga, Karel dan keluarga, tetapi juga anak-anak dari Ibu Pinkan yang adalah cucu Ibu Syana, Dominiku, Adriel, dan Gisea, yang masih dalam tumbuh kembang kehidupan mereka ya Tuhan. Kami doakan seisi keluarga Rantuwatu. Tuhan Yesus Maha Baik, karuniakanlah kemampuan hidup bagi keluarga ini yang menghadapi duka. Karuniakan penghiburan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan bagi Mama, Oma, Syana yang kekasih, bersama dengan seisi keluarga ini ya Tuhan. Di saat-saat kami hendak mengakhiri tahun 2025, biarlah ya Tuhan, yang lama akan berlalu, tetapi yang baru sudah diambang pintu. Mampukanlah kami memilih kehidupan kendati penuh penderitaan, sebab penghiburan selalu datang daripadamu ya Tuhan. Biarlah ketiga anak yang ditinggalkan oleh Ibu Pinkan, dalam kasih setiamu ya Tuhan, Engkau menunjuk Mama bahkan keluarga menjadi saluran berkat belayan kasih untuk menolong pertumbuhan perkembangan anak-anak ini yang memiliki masa depan penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kolom 26, bahkan kolom tetangga Jemaat Bukit Muria Rike, semua pelayan, lingkungan, pemerintah yang boleh turut berduka cita dengan keluarga, berduka dengan orang yang berduka, dan bersuka dengan orang yang bersuka. Sebab di tempat duka seperti inilah ya Tuhan, kami dapat memahami bersama akhir satu kehidupan,
Karena itu ya Tuhan, kami berdoa bersama untuk semua yang hadir pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya kiranya nama-nama kami boleh tercatat di buku kehidupan. Kelak Tuhan datang kembali, kami memperoleh sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini sedikit lagi peti jenazah akan ditutup, dalam iring-iringan akan dibawa ke ladang pekuburan. Tuhan menolong supaya segala sesuatu menjadi baik dan keluarga tetap terjaga dan terlindungi. Berbahagialah kami yang telah memberikan persembahan kasih sebagai rasa sepenanggungan dengan keluarga. Mohon ampun semua salah dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai keluarga besar Ibu Pinkan Dewi Rantung, menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh keluarga, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Insinyur Toar Bares Rantung MT. Kepada Bapak dipersilakan. Damai di hati. Pertama-tama tentunya kami mengucap syukur kepada
Tuhan kita Yesus Kristus, mewakili keluarga besar Rantung Watung, mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Yulin Seisaproti, yang juga Ketua BPMJ Bukit Mulia Riket. Diucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang dilakukan saat ini, yang sudah menguatkan kami keluarga, yang sudah memberikan firman, semoga apa yang telah kami dengar, kita dengar bersama, firman yang telah diberitakan oleh Ibu Pendeta bisa memberi kami keluarga kekuatan dan penghiburan, sehingga kami bisa melewati apa yang kami alami saat ini. Dan terima kasih juga, dan juga kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan bersama keluarga Seisaproti. Terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh pelayan khusus yang hadir, pelayan khusus Kemim Bukit Mulia Riket. Tuhan Yesus juga memberkati, dan juga kepada pemerintah yang hadir saat ini, ada Bapak Lurah Jan Henry Komaling yang sudah memberikan kami keluarga juga penguatan, diberikan banyak terima kasih. Ada Bapak Kepala Lingkungan Bapak Yosi Pakasi, dan juga ada Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Wanea Ibu Yunita Wauran yang sudah boleh hadir. Dan perlu diketahui juga Pingkan juga warga Tanjung Batu, tapi berdomisili juga di Wanea di Lingkungan 2. Selanjutnya kami berterima kasih juga yang sudah banyak membantu kami keluarga dalam suasana duka ini. Dari kolom 26, ada juga kolom sekitar tetangga-tetangga yang sudah membantu kami. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Ada Rukun Solagratia juga. Diucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan bagi kami keluarga, saudara bersaudara. Ada juga teman-teman dari Pingkan. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, dukungan, penguatan yang diberikan. Kami keluarga mengucapkan terima kasih. Kami keluarga tidak dapat membalasnya satu persatu. Biarlah Tuhan yang akan membalas segala kebaikan dan budi baik dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami saat ini keluarga memohon maaf jika semasa hidup dari adik kami Pingkan mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di mata Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami keluarga memohon maaf, kiranya dapat dimaafkan, dan biarlah yang diingat hanya kebaikan dari
adik kami Pinkan. Mungkin selebihnya dari itu, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan menolong kita semua. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pemakaman dari adik kami saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa sesudah dari ladang pemakaman akan dilanjutkan dengan ibadah dan dimohonkan kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah sesudah dari ladang pekuburan. Dan pada saat ini akan diserahkan kebersamaan yang terkumpul pada siang hari ini kepada keluarga. Mohon keluarga boleh menerima. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati
terkasih Dominik, Adril, dan Gisean. Ini. Dari bawah. Dia dari kaki dari bawah. Ya, di situ Jo. Ya. Taruh Jo Pak, nanti Dondo pegang. Taruh Jo dulu di atas. Pegang nih begitu. Ya. Begitu. SPD. Punya bilang sarjana SPD kata spesialis duka. Hari-hari mengada duka kok nih. Demikianlah ibadah kita di tempat ini telah selesai dan kita akan pergi ke ladang pekuburan. Kemudian ibadah akan dilanjutkan setelah kita kembali dari ladang pekuburan. Sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pelayan duka yang boleh hadir bersama-sama memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga besar Rantung-Watung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oleh karena Tuhan Allah, kita telah mengambil kehidupan Ibu Pinkan Dewi Ranting. Maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes pasal 11 ayat 25. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami khususnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kering jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Aku nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan Sia Tuhan, sambut hamba-Mu. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai 33 Jemaat Bukit Moria Rike mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Ibu Pinkan Rantung. Tuhan Yesus yang adalah sumber penghiburan kiranya akan menguatkan keluarga yang berduka. Amin. Tak ku sesalkan hidupku, betapa
apa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku